Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Atang Irawan. Semoga kita selalu sehat dan kita selalu yakin bahwa negara ini bisa melepaskan diri dari pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian, beberapa hari ini saya banyak sekali ditanya oleh teman-teman, khususnya ibu-ibu nih kayaknya sama mbak-mbak, terkait dengan RUU PKS. Pertanyaannya sih sesungguhnya terkait dengan kok lama sekali ya RUU PKS ini sampai sekarang belum ditetapkan. Itu dari tahun 2016 hingga kini 2021 masih dalam pembahasan di DPR. Nah, saya kira gini, pertama kita harus tahu bahwa bagaimana keberadaan RUU PKS ini. RUU PKS ini memang dari dulu tahun 2016 selalu menjadi prioritas tahunan dibahas di DPR. Tapi tahun 2020 kemudian RUU ini menghilang dan baru masuk lagi di tahun 2021. Nah, karena ini tidak carry over, RUU ini kemudian harus dirumuskan ulang, bahkan naskah akademiknya pun harus dirumuskan ulang oleh DPR. Nah, kita melihat sekarang bagaimana Balik sedang bekerja keras untuk merumuskan itu, dan salah satunya mencoba membuka kepada ruang publik untuk memberikan pandangan dan pendapat melalui rapat dengar pendapat umum. Teman-teman sekalian, memang saya melihat ada beberapa hal yang harus dipertegas terkait dengan politik legislasi nasional, khususnya ketika kita berbicara tentang prolegnas. Nah, jadi prolegnas ini hanya banyaknya itu daftar RUU yang akan dibahas setiap tahun, gitu, atau wishlist, tetapi tidak menentukan mana skala prioritas yang harus dibahas. Nah, kalau menurut saya, sebaiknya wishlist atau daftar RUU yang ada dalam prolegnas ini harus dikorelasikan atau dihubungkan dengan tujuan bernegara, yang saya kira cukup jelas diatur dalam konstitusi kita dalam alinea keempat pembukaan, yang mengatakan bahwa tujuan bernegara ini adalah pertama memberikan perlindungan terhadap rakyat, yang kedua adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyat, ketiga bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini, dan keempat bicara tentang ya ikut serta dalam rangka ketertiban dunia. Nah, harusnya wishlist atau daftar-daftar RUU yang ada dalam prolegnas itu dihubungkan atau dikorelasikan dengan tujuan bernegara sehingga ada prioritas. Misalnya, mana beberapa RUU yang terkait dengan kepentingan rakyat, 20% misalnya menjadi prioritas. Kemudian kepentingan pemerintah berapa persen, kepentingan keuangan negara berapa persen, dan kepentingan politik. Yang ini menjadi hal yang cukup penting sehingga ketika dalam proses pembahasan dalam prolegnas itu cukup jelas tegas mana yang harus didahulukan. Karena kita lihat sejarahnya RUU PKS ini 2016 sampai sekarang sangatlah lama gitu. Nah, padahal kalau kita melihat perdebatannya, yang pertama adalah misalnya terkait dengan terminologi yang belum bertemunya pandangan-pandangan dari praksi-praksi maupun juga dengan pandangan publik. Apakah kekerasan kah, ataukah kejahatan seksual kah istilahnya. Lantas selanjutnya terkait dengan harmonisasi misalnya dengan RUU KUHP. Lantas kemudian juga berbicara tentang bagaimana potensi-potensi terkait dengan apakah ini akan menjadi pintu masuk bagi perjidahan, kemudian LGBT, dan sebagainya. Bahkan terakhir juga ada yang mengatakan ini urusannya problem dengan sosiokultural dan ideologi. Apakah betul misalnya itu? Kalau kita melihat misalnya, tadi saya katakan, tujuan negara kita itu clear, memberikan perlindungan terhadap rakyat. Negara berkewajiban, bahkan negara juga harus memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada rakyat dari rasa takut. Itu saya kira dalam pasal 28 cukup jelas. Bahkan negara kalau melakukan pembiaran atau delik of omission, ini adalah dianggap melakukan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita. Ketika ini menjadi sebuah keadaan yang sangat darurat, harus segera diakselerasi. Kita masih ingat misalnya dulu ketika perdebatan di BPUPKI misalnya, dulu sempat cukup menguat juga tentang HAM antara Soekarno dan Supomo, kemudian berbeda pandangan dengan Hatta dan Yamin terkait dengan HAM. Maka ya perbedaan itu terkait dengan apakah ini tidak berimplikasi terhadap penguatan atau pengutusan individualistik yang lahir dari ideologi barat yang sangat kapitalistik. Nah, ini perdebatan ini saya kira tidak terlalu lama yang terjadi pada saat itu. Nah, tetapi
kenapa RUU PKS ini sangat panjang dan lama. Padahal dulu misalnya founding father kita membahas hal tersebut dalam perspektif ideologi. Tapi bisa clear, tapi bisa didialogkan. Maka saya kira ruang dialog ini sesungguhnya yang dilakukan dalam pembahasan RUU PKS bukan kemudian membangun kontradiksi perbedaan pandangan dan pendapat. Seyogianya harusnya menjadi solusi bagi lembaga yang punya kewenangan merumuskan undang-undang gitu ya. Sehingga DPR sebaiknya mengambil keputusan, mengambil tindakan dengan melihat kepentingan urgensinya RUU ini, karena kejahatan atau kekerasan seksual tiap tahun selalu bertambah, dan ini saya kira memilukan bagi bangsa ini. Bahkan saya kadang-kadang kalau membaca pertanyaan dari teman-teman, apakah memang kita ini sudah kehilangan rasa empati terhadap kemanusiaan? Sehingga banyak korban di hadapan kita, kalau kita lihat setiap hari di berita dan sebagainya, rasa kemanusiaan kita itu seperti semakin menghilang. Harusnya ini menjadi pemikiran kita bersama. Mari kita akselerasi bersama, apalagi di beberapa undang-undang yang sudah ada, KUHP misalnya, undang-undang tentang perlindungan anak, undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perdagangan manusia, itu belum menyentuh bagaimana mengatur tentang korban. Nah, maka RUU PKS ini sesungguhnya mengatur tentang korban. Bagaimana korban ini kemudian diatur dan dikelola secara baik oleh negara yang menjadi tanggung jawab bagi negara. Dengan demikian kawan-kawan sekalian, mari kita bersama-sama memperjuangkan bahwa RUU ini harus ditetapkan di dalam pembahasan masa sidang saat ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi solusi yang cukup baik dan terbaik. Bagaimana caranya melindungi warga negara dari kekerasan dan ancaman kekerasan. Karena siapapun dan dalam bentuk apapun, kejahatan terhadap kemanusiaan itu harus kita lawan. Apabila RUU ini sampai masa sidang ini ditetapkan, maka sesungguhnya disitulah terletak kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena kejahatan yang sangat sistematis dan terstruktur terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah ketika negara, elemen masyarakat membiarkan kejahatan itu tetap berlangsung dan bahkan selalu bertambah di setiap hari, di setiap tahun. Ini adalah ancaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya perempuan, bisa terjadi kepada anak dan juga bisa terjadi terhadap laki-laki. Salam Atang Irawan, bertemu kembali di episode berikutnya.